Hai, saya Oki Prastuti. Saya adalah staf di PT Utama Karya. Saya memiliki satu ide bisnis model yang akan membantu perusahaan PT Utama Karya untuk mengenerate profit. Backgroundnya adalah PT Utama Karya adalah salah satu dari BUMN karya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai salah satu BUMN yang dikenal sebagai dengan experience-nya dalam konstruksi jalan dan jembatan, kini HK mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mendevelop jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km, di mana skopnya adalah 1. Perencanaan, desain, 2. Pembangunan, 3. Funding, 4. Operasi dan maintenance. Sebagai developer pengembang jalan tol Trans Sumatera, HK harus melakukan investasi. Investasi itu tentunya HK memegang prinsip bahwa tol road yang dikonstruksi haruslah efisien secara cost. Yang kedua, controllable secara quality. Untuk itu, agar bisa diterima untuk bisa dioperasikan, harus memenuhi syarat standar pelayanan minimum atau SPM, di mana SPM ini diukur atau dinilai oleh Kementerian PUPR. Untuk dapat mengukur standar pelayanan minimum tersebut, salah satu parameter yang digunakan adalah tes kesehatan atau IRI. Nah, untuk itulah HK berinisiatif untuk melakukan investasi untuk membeli alat-alat yang bisa mengukur standar tersebut. Alat-alat tersebut adalah 1. Mobile laser scanner, 2. Terrestrial laser scanner. Dua alat ini merupakan alat yang sangat baru, terkini, dan cukup canggih dalam pengoperasiannya. Akhirnya saya memberikan satu ide inovasi, bandingkan dengan yang di Jakarta yang cukup tinggi trafiknya, dan dengan yang di Trans Sumatera di mana trafiknya sangat rendah. Otomatis HK harus bisa mampu mengenerate profit di luar dari pendapatan tol. Untuk itu, saya memberikan ide dengan melakukan rental terhadap alat-alat yang sudah diinvestasikan oleh HK tadi di depan, baik itu MLS ataupun TLS. HK diketahui adalah sebuah perusahaan jasa konstruksi yang hanya memprovide semua tentang konstruksi, belum pernah yang namanya mengerjakan atau menjalankan bisnis rental. Nah, itu merupakan bisnis yang sangat baru untuk HK, di mana itu sangat berbeda, baik itu bisnis proses ataupun segala hal yang terkait dengan persewaan. Yang kedua, otomatis experience itu belum dimiliki oleh HK kan. Yang ketiga, belum ada prosedur tertentu yang mengadopsi bagaimana bisnis proses itu bisa dijalankan. Yang keempat, HK juga harus memiliki sumber daya manusia atau unit kerja tersendiri untuk mengelola dan memanage perusahaan atau bisnis idea tersebut. Kita sudah melakukan kajian, analisa, Porter 5 Forces memiliki alat tersebut masih kementerian terkait, dan HK menjadi salah satunya BUJT yang memiliki alat ini. Kemudian terkait dengan trade of new entry, BUJT lain belum tentu bisa membeli alat ini karena memerlukan investasi yang cukup besar. Terkait dengan supplier power, HK pun sudah mengikatkan diri dengan supplier satu-satunya alat ini yang ada di Indonesia. Terkait dengan pengganti dari alat tersebut, mungkin ada yang dimiliki oleh kementerian, tapi multifungsi yang dimiliki oleh alat tersebut mungkin tidak bisa ditiru dengan saat ini. Kemudian untuk buyer power, nah customer dari toll road ini pastinya adalah BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol yang ada saat ini, di mana dengan bertambahnya jumlah atau panjang jalan tol, tentunya akan meningkatkan jumlah dari BUJT. Customer kita akan tetap meningkat, jadi kita pun bisa menentukan harga dari persewaan alat ini dengan lebih kompetitif. Terkait SWOT analysis, HK pun memiliki beberapa kekuatan, khususnya di value proposition, di mana HK merupakan pemilik alat satu-satunya di Indonesia dengan sumber daya manusia yang sudah terlatih terkait dengan penggunaan dan pengolahan data. Dan terkait dengan cost, untuk pembelian pun HK sebenarnya sudah tidak perlu lagi membeli untuk berinvestasi karena sudah menggunakan dana dari PMN yang merupakan equity atau investasi. Jadi HK tinggal menunggu pengembalian dari investasi tersebut. Nah, yang dalam mengelola alat ini adalah divisi pembangunan jalan tol. Divisi ini terdiri dari beberapa bagian. Kita harus membuat satu unit tersendiri yang memang khusus untuk menginisiasi proyek ini. Unit ini harus terdiri dari beberapa unsur. Salah satunya yang pasti geodetik ini, engineer, di mana geodetik ini merupakan personil atau resource yang memang menggunakan alat tersebut. Yang kedua, civil engineer sebagai orang atau personil yang tahu bagaimana kondisi jalan tol, tentu harus tahu. Tentu harus ada unsur dari civil engineer. Yang ketiga, IT developer. Untuk bisa menjalankan proses ini, tentu harus memiliki infrastruktur terkait dengan IT, khususnya bagaimana berkomunikasi atau marketing lewat website ataupun IT infrastruktur lainnya. Kemudian ada manajemen sebagai tim yang memanage terkait dengan bisnis proses ini. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah marketing. Kita harus mampu mempromosikan bisnis ini supaya market atau customer kita tahu bisnis ini ada loh dan akan punya bisnis ini. Timnya, kebetulan saya merupakan bagian dari divisi ini dan saya cukup tahu dan familiar tentang pengelolaan dari alat ini. Harapan dari bisnis ini adalah untuk tentunya
pengembalian investasi atas alat yang sudah dibeli. Kita harapkan tentunya lebih cepat dibandingkan dengan rencana. Yang kedua adalah profit. Otomatis profit ini akan membantu mengenerate profit jalan tol yang memang rendah. Dan yang paling penting adalah tentunya memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai target baik visi misi ataupun value yang diharapkan di perusahaan. Inisiasi dari proyek ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam 1-2 hari. Ini harus dilakukan dalam waktu, saya mentargetkannya 12 bulan. Di bulan pertama bisa membuat feasibility study dan proposal. Di bulan kedua kita harus bisa menyampaikan itu top level management untuk mendapatkan permit ya secara legal juga. Sampai dengan bulan keempat kita mau mendevelop infrastruktur yang diperlukan. Bulan 5 dan 6 tentunya kita sudah membuat simulasi dan training terhadap sumber daya. Bulan ke-7 kita mendapatkan approval dari top management untuk melakukan launching. Bulan ke-9 sampai 12 kita mempromosikan untuk going live dan bisa disebarkan ke calon customer dan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bisnis ini. HK Business Model Canvas untuk bisnis existing HK. HK memiliki value proposition yang berbeda dengan BUJT lainnya. HK pernah menjadi kontraktor sehingga memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi jalan tol dengan kemampuan mengendalikan cost, kecepatan waktu, dan quality. Pengalaman di bidang jalan dan jembatan yang cukup lama. Kemudian terkait customer relationship, HK pun memiliki channel seperti website, dashboard, social media, dan BIM. Customer segment yang saat ini ada adalah pengguna jalan tol, stakeholder seperti Kementerian PU, BUMN, dan Finance. Kemudian untuk key activity, tentunya tadi sesuai dengan lingkup ada 4 activity tadi. Kemudian key resources, HK yang sangat-sangat memiliki keunggulan adalah engineer yang terlatih, equipment, IT engineer, dan pendanaan. Untuk key partner, HK terdiri dari kontraktor, supplier, bank lenders, konsultan, dan tentunya government itu sendiri. Untuk cost structure, untuk investasi jalan tol terdiri dari cost terhadap design, construction, toll equipment, supervisi, tax, financial cost, IDC, operation, and maintenance. Untuk penghasilan atau revenue yang didapatkan, HK menggantungkan dari pendapatan jalan tol yang dihasilkan dari penggunaan jalan tol itu. HK Toll Road Business Model Mapping yang sudah disampaikan di atas, kita tahu bahwa HK memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya ada di key resources yang tadi sudah disebutkan, bahwa HK sudah berinvestasi terhadap beberapa alat yang bisa melakukan pengukuran terhadap SPM. Itu merupakan suatu keunggulan di mana HK tidak memiliki kompetitor yang memiliki alat tersebut. Yang punya alatnya hanya badan-badan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah, dan alat-alat tersebut terbatas, sehingga dengan adanya alat ini yang dimiliki oleh HK, harapannya bisa menjadi recurring income untuk kedepannya. Yang kedua, key partner. Kita juga memiliki key partner yaitu government yang bisa membantu kita untuk menggait market atau mendapatkan customer. Kemudian value proposition, yaitu HK memiliki experience sebagai toll road construction, sehingga tentunya pemilihan alat tersebut sebagai alat untuk bisa menjadi parameter pengukuran tentunya akan membantu dalam hal marketing. Keempat, key activity. Kita memiliki kekuatan dalam memelihara atau memastikan quality atau quality assurance. HK Toll Road Business Model Innovation. Ini merupakan inovasi atau pengembangan dari toll road mapping yang sudah ada sebelumnya dengan penambahan bisnis model dari utilisasi rental peralatan tadi. Kita akhirnya memberikan nilai tambah pada penambahan customer segment dan penambahan sumber dari revenue stream, yaitu untuk penambahan customer segmentnya ada di toll road company dan kontraktor, kemudian revenue stream di rental income dan data processing services income. Sekian dari bisnis proses yang saya jelaskan. Inilah cara baru untuk mendapatkan profit di PT Utama Karya. Sampai jumpa.